Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan proposal mini yang saya buat dengan judul Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Studi kasus di Taman Nasional Muti Istimau. Ya, baik. Yang pertama ada jurnal sebagai referensi, ada 40 jurnal saya gunakan dalam membuat proposal ini. Yang berikut jurnal pendukung yang saya gunakan dalam membuat proposal ini. Yang berikut kerangka berpikir. Di sini masalah utama yaitu kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Ada kebijakan dan regulasi, terdapat pembagian manfaat. Yang kedua, ekonomi dan akses pasar, terdapat modal dan pembayaran. Yang ketiga, penegakan hukum, terdapat sanksi dan peran. Yang berikut, infrastruktur dan layanan, ada jalan, listrik, dan fasilitas serta kesehatan. Yang berikut ada institusi dan tata kelola, terdapat kapasitas pengelola taman. Yang berikut sumber daya dan lingkungan, terdapat ketersediaan sumber daya alam. Yang berikut kapasitas dan pengetahuan, terdapat akses pendidikan dan pelatihan. Yang berikut sosial budaya dan persepsi, terdapat adat, persepsi masyarakat, serta hak wilayah. Ya, baik, sekarang kita masuk ke bagian utama dari proposal ini. Yang pertama, latar belakang. Hutan merupakan suatu ekosistem yang memiliki fungsi ekologis, biologi, dan sosial ekonomi. Fungsi ekologis hutan sebagai penyerap emisi karbon, mengendalikan unsur iklim, dan menjaga tata kelola air. Hutan sebagai tempat hidup dan memenuhi kebutuhan hidup makhluk hidup, sehingga berperan menjaga biodiversitas. Pemanfaatan sumber daya hutan sebagai sumber ekonomi dan penghidupan merupakan fungsi hutan dalam bidang sosial ekonomi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Kelola Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelola Hutan, fungsi kawasan hutan dibedakan menjadi hutan lindung, hutan konservasi, cagar alam, dan suaka marga satwa. Kawasan pelestarian alam yaitu Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas. Berikut rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana bentuk kebijakan pengelola hutan lestari di Taman Nasional Mutis. Yang kedua, sejauh mana implementasi kebijakan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan. Yang keempat, bagaimana persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi kebijakan pengelola hutan lestari di Taman Nasional Muti Istimau. Yang kedua, menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menilai faktor pendukung dan penghambat kebijakan. Yang keempat, menggali persepsi serta partisipasi masyarakat sekitar hutan. Selanjutnya, pengertian kebijakan pengelola hutan lestari. Kebijakan pengelola hutan lestari adalah seperangkat aturan dan strategi untuk menjamin kelestarian fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan. Tujuannya, pemanfaatan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat kini dan masa depan. Yang berikut konsep kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat terpenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, serta kesehatan. Indikator kesejahteraan di sekitar hutan, akses terhadap sumber daya hutan, peluang kerja, dan peningkatan pendapatan tanpa merusak lingkungan. Berikut kebijakan pengelola hutan di Indonesia. Arah kebijakan
Kehutanan Indonesia, peningkatan peran masyarakat yaitu perhutanan sosial, penguatan kelembagaan lokal, pengendalian kerusakan hutan, dan peningkatan konservasi. Yang berikut metodologi penelitian. Metode di sini kita menggunakan deskripsi kuantitatif atau studi kasus, lokasi Taman Nasional Muti Istimau, waktu dilaksanakan penelitian ini di sekitar 2 bulan, yaitu dari bulan Mei sampai bulan Juni 2025. Teknik yang digunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan FGD. Berikut analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman seperti reduksi, penyajian, serta kesimpulan. Sekian dan terima kasih. Mungkin materi yang bisa saya jelaskan hari ini. Selamat sore.